Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video ini kita akan mempelajari cara menggambar kurva fungsi polinomial yang artinya suku banyak ya. Jadi pangkat tertinggi dari fungsi bisa 3, 4, 5 dan seterusnya menggunakan konsep turunan. Nah, langsung ke contohnya saja. Kita akan menggambar kurva fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3 per 2x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 1. Nah, langkah pertama kita tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Nah, ini opsional ya, jadi boleh dicari, boleh tidak. Ya. Yang pertama kita coba cari titik potong dengan sumbu x. Kalau titik potong dengan sumbu x, berarti syaratnya y-nya ini sama dengan 0. Ini ya, y sama dengan 0. Berarti y ini kan sama dengan fx ya. 0 sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3 per 2. X kuadrat dikurangi 6x dikurangi 1. Nah, ini kan bentuk ini susah ya untuk difaktorkan. Jadi ini tidak usah dilanjutkan. Ini tidak usah dilanjutkan. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu titik potong dengan sumbu y ini. Berarti syaratnya adalah x sama dengan 0 ya. Ini sudah sering diajarkan. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti y atau fx ini sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan ya negatif 1. Jadi titik potong dengan sumbu y-nya adalah 0, negatif 1. Lalu langkah kedua yaitu kita tentukan titik stasioner serta jenisnya. Ingat, untuk menentukan titik stasioner itu berarti syaratnya f aksen x harus sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita cari f aksen x-nya terlebih dahulu. Perhatikan ini. X pangkat 3 diturunkan jadi 3x kuadrat dikurangi 3 per 2 kali 2 ini ya. 3 per 2 dikali 2, x pangkat turun 1 jadi 1, dikurangi 6x diturunkan yaitu 6. Jadi f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat dikurangi, ini bisa dicoret, 3x dikurangi 6. Ingat, stasioner itu diperoleh jika turunannya sama dengan 0 ya. Stasioner itu diperoleh jika f aksen x sama dengan 0. Jadi kita buat f aksen x-nya tadi adalah 3x kuadrat kurangi 3x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Ini ya. Berarti dibagi 3 semua jadinya x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Bilangan yang dikalikan ketemunya negatif 2 ditambahkan ketemunya negatif 1. Bilangan tersebut adalah positif 1 dan ya negatif 2. Jadi x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 2. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita cari pasangannya. Kalau x sama dengan negatif 1, nah kita substitusikan ke f negatif 1, ini ya, ke sini. Nah, berarti jadinya adalah negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 kali negatif 1 kuadrat dikurangi 6 kali negatif 1 dikurangi 1. Negatif 1 pangkat 3 yaitu negatif 1. Nah, dikurangi 3 per 2, negatif 1 kuadrat 1, negatif 6 kali negatif 1 yaitu 6, dikurangi 1. Nah, sama dengan negatif 1 tambah 6, 5 kurangi 1 yaitu 4 ya. 4 dikurangi 3 per 2. Berarti samakan menyebutnya jadi 8 dikurangi 3 per 2 yaitu 5 per 2. Jadi titik yang pertama, titik stasioner yang pertama adalah negatif 1,5 per 2. Sekarang kita cari pasangan untuk x sama dengan 2.
Berarti kita ganti X-nya dengan 2. F2 sama dengan ini ya, ke yang Fx-nya. Langsung 2 pangkat 3 yaitu 8 dikurangi 3/2 kali 2 pangkat 2 yaitu 4. Dikurangi 6 kali 2, 12. Dikurangi 1, 8. Nah ini bisa dicoret. 3 kali 2 yaitu 6. Dikurangi 12 dikurangi 1. 8 kurangi 6, 2. Kurangi 12 yaitu negatif 10. Negatif 10 kurangi 1, negatif 11 ya. Jadi pasangan yang kedua yaitu titik stasionernya 2, negatif 11 ini ya. 2, negatif 11. Nah dari sini sudah kita peroleh 3 titik. Yang pertama 0, negatif 1, dan yang kedua negatif 1,5/2, dan yang ketiga yaitu 2, negatif 11. Nah ini saya tuliskan di sini tadi yang titik potong dengan sumbu Y ya, 0, negatif 1. Jadi yang saya kotaki ini, 3 titik ini adalah 3 titik penting yang nanti akan membantu kita dalam menggambarkan kurvanya. Nah tadi sudah kita peroleh stasioner di X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Nah sekarang untuk menentukan jenis titik stasioner tersebut, kita buat bantuan tabel seperti ini ya. Jadi kita tuliskan X di atas. Kemudian tadi bilangannya stasioner di X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Jadi kita buatkan nih X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Kemudian kita cari daerah positif negatif di sekitar bilangan tersebut. Jadi sebelum negatif 1, antara negatif 1 sampai 2, dan setelah 2. Ya, kalau di negatif 1 dan 2 ini kan sudah pasti F aksen X-nya ini 0 ya. 0 karena stasioner. Jadi turunannya itu pasti 0 tadi. Nah, sekarang tinggal kita cari daerah ini sebelum negatif 1. Misal saya ambil negatif 2. Ini ya, saya ambil negatif 2 di sini. Kemudian kita substitusikan ke ini F aksen X-nya. Padahal kita tahu F aksen X-nya, F aksen X ini lihat di sini tadi adalah 3x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 6. Nah, ini adalah F aksen X-nya. Kita coba substitusikan X sama dengan negatif 2. Berarti 3 kali negatif 2 kuadrat yaitu 4. 3 kali 4, 12. 12 dikurangi 3 kali negatif 2 yaitu plus 6. Jadi 12 tambah 6, 18. 18 kurangi 6 yaitu 12. 12 jelas bilangan positif. Ini ya. Nah, kemudian kita cari antara negatif 1 sampai 2. Yang gampang, misalnya saya ambil bilangan 0. Nah, kita substitusikan 0 ke sini. Jadi 0 kurangi 0 kurangi 6. Jelas negatif. Negatif 6 ya. Kemudian setelah 2, misal di sini ambil 3. Berarti 3 kali 3 kuadrat 9 yaitu 27. 27 kurangi 3 kali 3, 9 yaitu 18. 18 kurangi 6 yaitu positif ya. Nah, positif. Nah, kondisinya berarti positif. Kalau F aksen X-nya positif atau lebih dari 0 berarti dia naik. Nah, kemudian sama dengan 0 berarti dia diam. Lalu negatif itu turun. Kemudian 0 berarti dia diam lagi. Positif berarti dia naik lagi. Jadi nanti grafiknya itu naik, diam, turun, diam, naik. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita gambarkan titik-titik ini pada ini ya, bidang koordinat. Yang pertama 0, negatif 1. Nah, misal ini negatif 1 di sini. 0-nya di sini ya. 0, negatif 1. Nah, berarti di sini negatif 1. Kemudian negatif 1,5/2. Berarti di X itu negatif 1. Misal ini negatif 1. 5/2. Misal ini 2. Berarti 5/2 sekitar ini ya. 5/2. Nah, ini 5/2.
Berarti titiknya itu ada di sini. Kemudian 2, negatif 11. Nah, misal ini 2, negatif 11 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekitar ini. Nah, misal ini negatif 11. 2 ini kita tarik ke bawah. Nah, titiknya berarti ini. Ini kita tulis ya. Negatif 1,5 per 2. Ini 0, negatif 1. Yang ini berarti 2, negatif 11. Nah, kemudian kalian hubungkan 3 buah titik itu tadi ini ya, yang di sini, dan di sini, dengan mengikuti aturan yang di sini. Jadi sebelum negatif 1 dia naik, negatif 1 kan di sini. Sebelumnya dia naik, berarti dari bawah terus ke atas naik. Kemudian di negatif 1 itu diam. Negatif 1 sampai 2 itu turun, berarti grafiknya turun seperti ini. Lalu tepat di 2 itu dia diam lagi, dan di setelah 2 itu naik seperti ini. Nah, jadi grafiknya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian coba gambarkan grafik fungsi yang sudah saya sediakan. Di sini ada fungsi fx, gx, dan hx dengan mengikuti aturan yang tadi sudah saya jelaskan. Jika masih bingung bisa diulangi lagi videonya dan ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.